Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 1 Juli di awal bulan 2021. Tema renungan dan satu kita dengan judul Terbang Tinggi Bersamanya. Terbang Tinggi Bersamanya. Firman Tuhan terambil dalam Sakaria pasal keempat ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Allah. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kehidupan manusia pada umumnya selalu ingin semakin naik, semakin tinggi, semakin naik, dan semakin tinggi di dalam banyak aspek. Namun, firman Tuhan sudah mengajar, ada banyak hal dalam hidup ini akan turun ke bawah dan tidak pernah akan naik kembali. Dan ada hal-hal yang akan terus naik dan tidak pernah akan turun kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Seperti teka-teki, apa yang sudah turun tidak bisa naik, dan apa yang naik tidak bisa turun. Mari kita belajar daripada kebenaran firman Allah. Kuncinya di dalam Sakaria pasal keempat ayat yang ke-6 dikatakan, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Kita tahu dengan jelas bagaimana dengan firman Allah, di mana Allah berfirman dan dunia tercipta, di mana Allah berfirman binatang-binatang tercipta, di mana Allah berfirman lautan, langit, bintang, bulan, matahari tercipta, di mana Allah berfirman manusia tercipta. Segala sesuatu terjadi karena dari perkataan yang dikeluarkan oleh Tuhan yang bernama firman Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dua perkara. Yang perkara pertama adalah sesuatu yang ada di sekitar hidup kita, termasuk kehidupan kita. Ada hal yang setelah naik dia akan turun dan tidak pernah akan naik kembali. Namun ada hal yang setelah naik dia tidak pernah akan turun kembali. Apa hal-hal yang setelah naik itu akan turun dan tidak pernah naik kembali? Mari kita belajar saudara kehidupan manusia yang paling sederhana. Tatkala manusia itu terlahir masih bayi, dia masih katakan terlentang, lalu belajar tengkurap, lalu belajar merangkak, belajar kemudian berdiri, mulai belajar berjalan dari badan yang 3 kilo lebih mungkin waktu terlahir, lalu bertumbuh semakin naik berat badan, semakin naik tinggi badan, semakin naik kemudian pengetahuan, keterampilan sosial, keterampilan kognitifnya, kemampuan emosinya, segala sesuatu itu naik. Semakin tinggi, dan semakin tinggi. Demikian juga anak-anak yang waktu kecil masih minta uang jajan kepada mama, papa, lalu dia belajar mandiri. Dia sudah mulai bisa menghasilkan uang sendiri setelah lepas dari sekolah atau kuliah. Dia belajar mandiri, yang dulunya tinggal di rumah orang tua, karena perjuangannya dan berkat Allah, dia sudah punya rumah sendiri, dan seterusnya. Ini akan naik dan terus naik, dan pada akhirnya semua yang disebutkan tadi itu setelah naik dia akan turun. Bagaimana orang setelah tua yang tegak berdiri di waktu mudanya, dia akan mulai membungkuk. Setelah membungkuk dia mulai harus memakai tongkat, satu tongkat yang kakinya satu. Lama-lama tongkat dengan kakinya 3. Lama-lama tongkat dengan kakinya 4. Lama-lama tidak bisa berjalan dan harus duduk di kursi roda. Semakin kemudian tinggi badan manusia setelah tua juga menciut. Kemampuan berpikir berkurang, menurun, penglihatan menurun, pendengaran menurun, gigi yang kita miliki tanggal satu demi satu. Lalu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kesehatan. Belum penyakit. Penyakit yang sedang dihadapi itu luar biasa. Mulai menyentuh anak-anak asuh saya, satu-satu terkena COVID-19. Hari ini terkena, orang tuanya yang kena. Ini anak juga bisa-bisa terpapar. Dalam nama Yesus, Tuhan putuskan tidak terjadi terpapar dengan penyakit
Semuanya itu akan turun. Mengapa? Karena sesuatu yang unsur badani, unsur ragani, unsur material, unsur yang tercipta dari benda-benda materi itu akan susut, akan hilang. Dan Alkitab mengatakan langit yang pertama dan bumi yang pertama yang kita tinggal ini akan hilang. Setelah Tuhan ciptakan akan sirna. Matahari tidak akan bersinar lagi, bintang-bintang akan redup, bulan tidak dapat lagi mendapatkan sinar dari mentari. Inilah kehidupan yang dikejar oleh manusia. Seakan-akan inilah tempat tinggal untuk selama-lamanya. Rumah kita bukan di dalam dunia ini. Rumah tinggal kita adalah di surga. Jadi sewaktu seseorang itu berpulang ke surga, dia sedang kembali ke rumah. Bukan dia sedang meninggalkan rumah dalam dunia ini. Sahabat seperjalanan, ini adalah kenyataan hidup. Senang tidak senang, suka tidak suka, harus kita terima. Karena ada bagian dalam hidup ini. Setelah turun, dia tidak pernah akan naik kembali. Apa yang naik? Yang kita akan terbang tinggi bersamanya. Bahkan burung Raja Wali yang bisa menembus awan sekalipun, dia tetap akan turun di waktu kelelahan. Dia akan tetap hinggap di pohon. Dia akan tetap ada di lantai, di tanah. Sahabat seperjalanan, apa yang bisa naik terus bersama dengan Tuhan yang terbang semakin tinggi? Yaitu kehidupan kita. Alkitab mengatakan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Yang tidak pernah mati adalah roh. Yang tidak pernah mati adalah kebenaran. Yang akan terus naik adalah kekudusan. Yang terus akan naik adalah kehidupan kita yang berkenan kepada Allah. Itu akan kita bawa bersama-sama kematian yang menjemput kita. Mungkin kita tidak suka berkata tentang kematian, kita menghindarinya, berupaya untuk menghindarinya. Namun sesungguhnya bukan kita tidak suka berbicara tentang kematian, namun kita menolak kenyataan hidup bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kita untuk selama-lamanya. Sahabat seperjalanan, mari kita terbang tinggi bersamanya. Bagaimana caranya? Hiduplah berkenan di hadapan Allah, maka engkau akan terbang tinggi. Apa yang terbang tinggi bersamanya? Karakter kita yang semakin terbang tinggi, iman kita yang semakin meningkat, kehidupan kita yang memberkati orang lain yang semakin meningkat, cara kita berbicara yang semakin baik dan berhikmat, cara kita memandang, memakai mata kita, tidak memakai dalam keberdosaan dengan nafsu, dengan keserakahan, namun mata kita memandang kemuliaan Allah, memandang berkat-berkat Allah, memandang anugerah Allah. Dan bagaimana anugerah yang kita terima itu kemudian menjadi bagian yang terberkati juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bermimpilah dalam hidup kita. Jadikanlah cita-cita kita setinggi langit, yaitu apa? Kita bisa terbang tinggi, semakin tinggi bersama dengan Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau dalam hidup ini kita pedih dengan kesulitan, kita susah dengan masalah, kita terhimpit oleh beban hidup, maka belajarlah menerima kenyataan. Inilah dunia. Dunia yang tidak sempurna. Waktu kita sanggup menghadapinya, Alkitab mengatakan hanya karena kekuatan Allah, keperkasaan Allah, bukan kehebatan dan keperkasaan kita. Kita tidak punya apa-apa. Dalam kondisi yang sulit ini, mari sahabat seperjalanan, kita semakin dekat dengan Allah dengan tetap berjuang mencari nafkah, dengan tetap berjuang bagaimana kita sehat, dengan tetap berjuang melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Namun jangan lupa, kita harus tetap dekat dengan Allah. Di dalam perjuangan kita mencari nafkah, tetap hidup dalam kebenaran. Dalam perjuangan kita sehat fisik kita, kita juga harus berjuang untuk menyehatkan iman kita, kerohanian kita, karakter kita, kehidupan kita yang semakin baik, semakin kudus, dan semakin memuliakan Allah. Sahabat seperjalanan, mari kita akan terus terbang tinggi bersamanya, melekat dengan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Allah, dan kemudian menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Maka engkau akan jadi pribadi yang akan terbang tinggi, semakin tinggi bersama Dia. Apa yang akan turun ke bawah, itulah fakta hidup. Belajar untuk menerimanya, jangan menolaknya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa agar para sahabat seperjalanan di dalam kehidupan tidak terus berjuang untuk hal-hal yang kami harapkan, untuk naik semakin tinggi, terbang semakin tinggi, namun pada akhirnya dia akan turun seluruhnya ke bawah. Tidak pernah kita akan bisa meningkatkan kembali. Dunia ini bukan rumah kita, bukan rumah sahabat seperjalanan, hanya tempat singgah sementara, terminal kehidupan. Satu hari kelak nanti kita akan kembali ke rumah kita yang sesungguhnya, yaitu rumah Bapa yang di surga.
Kami tidak meminta kematian, tapi kami meminta kehidupan yang benar di hadapan Allah. Berkati ya Tuhan sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan beri kekuatan dan bukakan jalan. Yang sedang berharap memohon sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencanamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Terbang tinggi bersama Dia, terbang semakin tinggi bersama dengan Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.